Orang zuhud itu memiliki sikap sama terhadap orang yang memuji dengan orang yang mencela. Jadi memperlakukannya sama. Kalau saya kenal sama Mas Hendrik sama Mas Wisnu, Mas Hendrik ini suka mencela saya, Mas Wisnu suka memuji saya. Sikapnya harus sama. Kalau saya punya sesuatu ya tak kasih semuanya, gitu kan. Tidak terus dibedakan. Loh kenapa kok punya sikap seperti itu? Karena hatinya terpautnya kepada Allah. Hatinya itu hanya butuh penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kalau orang masih membutuhkan penilaian manusia, itu yang terjadi adalah tadi stres. Aku ki wis apik karo wong kuwi rumangsaku, kok yo wong kuwi kok jahat banget to sama saya. Coba, sering ya kita dengar begitu ya. Tonggoku kata apik kok yo malah jahat sama saya gitu. Kan sering banget kayak gitu. Karena apa? Kita masih membutuhkan orang itu membalas baik. Nah, coba kalau kita butuh balasannya Allah. Wong saya berbuat baik sama kamu itu kan saya hanya butuh balasan Allah, tidak butuh balasan kamu. Kamu balas saya baik, yo alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah, tidak ada masalah. Itu prakteknya begitu. Jadi sikapnya sama. Orang zuhud itu gitu, nggak ada urusan sama orang. Jadi sikapnya tetap clear, hatinya juga clear kalau sudah seperti itu. Orang yang baik sama kita ya kita baiki, orang yang nggak baik ya kita tetap baiki. Karena apa ya? Karena memang sekali lagi zuhud itu lebih cenderung keterkaitannya dengan Allah itu kuat. Gak terpengaruh mau mencela yos gak apa-apa gitu. Makanya diunek-unek ke orang itu ya wes macem-macem dengan bahasa macem-macem, biarin aja, nggak ada rasa marah sama sekali. Itu dilatih. Bangunan ke wamat monyet, wamat kebo, tekeh, kadal, tak neng ketok. Kenapa soalnya? Saya percaya apa yang kamu ucapkan itu bakal kembali pada dirimu. Jadi ngapain saya harus balas? Balasan yang paling indah, balasan yang paling bagus adalah ketika Allah yang membalaskan daripada saya yang membalas. Kenapa soalnya? Kalau saya membalas itu nafsu, nggak ada puasnya. Walaupun waktu dibacok-bacok sampai dicaca-caca, tetap ora puas. Begitu dikubur ngerti otak pangan sisan itu tetepan. Itu kalau orang pakai nafsu. Tapi kalau Allah yang bales, wah masya Allah, indahnya luar biasa. Lebih keren ya, lebih keren. Lah cara membalas Allah kepadanya itu belum tentu memang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita lebih enjoy gitu, lebih marem gitu. Saya pernah punya peristiwa juga ya, kisah juga. Kejadian tahun 2000-an. Tahun 2000 itu saya kena fitnah besar sekali. Menurut saya besar ya. Jadi sampai ya maaf pengajian itu hampir bubar lah. Ibaratnya opo Pak Ahmad gaweane ngono wis rasa ngaji mbek Pak Ahmad gitu. Ibaratnya gitu. Sampai begitu. Akhirnya saya ditinggalkan. Ya enggak apa-apa. Kemudian saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui dan saya tidak akan membalas. Maafkan orang itu karena saya sudah memaafkan yang sudah memfitnah saya itu. Memang prosesnya lama. 8 tahun kemudian, berarti 2008. Apa yang terjadi? Orang yang memfitnah ini diboikot sama orang satu RT, bahkan satu RW. Orang nggak percaya sama orang ini. Saya mendengar itu, wah berarti ini balasan 8 tahun yang lalu. Saya waktu itu kan diboikot sama orang gara-gara fitnah kan. Tapi dia diboikot karena orang, ya caranya Allah lah gitu. Ya karena menggunakan dana apa gitu loh. Sehingga akhirnya diboikot. Nah, itulah cara Allah membalas. Lebih ngeri lagi. Makanya kalau bahasa kita, ya sudah maafkan saja sudah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia, mohonkan ampun kepada Allah, biarlah Allah yang membalas sesuai dengan sistem. Namanya sistem itu begini, menanam, menuai. Itu sistem. Dia menanam fitnah kepada saya, maka sistem itu akan berjalan terus dan akan berbuah. Jadi kalau kita ini diperlakukan buruk oleh orang, itu sistem berjalan otomatis. Saya tidak mengatakan karma. Karma itu bukan ajaran Islam, bukan istilah Islam. Saya lebih cenderung menggunakan bahasa sunatullahnya. Jadi kalau orang tanam, sunatullahnya pasti akan menuai. Karena dia yang tanam. Dia tanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dia tanam keburukan, dia akan menuai keburukan. Itu sudah merupakan sistem. Makanya kalau hari ini kita tanam keburukan, ingat suatu ketika itu akan menuai keburukan-keburukan. Kalau hari ini kita tanam kebaikan, maka suatu ketika kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Itu sudah menjadi sunatullah. Ya, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Berkaitan dengan masalah menanam ini. Suatu ketika ada orang sakit. Dia sakit itu kata suaminya bilangnya begini, Pak Ustadz, saya ini berobat. Kalau misalnya tak bikin untuk musola ukuran 7x10 itu sudah jadi. Artinya dia sudah kemana-mana. Karena maaf ya ini orang kaya. Jadi berobatnya juga nggak ecek. Dokternya mesti dokter yang paling hebat. Kemudian saya malam-malam itu dari Pekalongan waktu itu masih naik ke motor. Saya ditelepon sama salah seorang suruh mampir ke rumah itu. Ke
rumah orang yang tadi itu. Saya mampir, jadi ternyata orang ini punya sakit, nafasnya cuma separuh. Jadi kalau nafas nggak bisa los, kalau kita kan enak gitu, tunda, cuma separuh. Itu sudah berbulan-bulan menghabiskan, kalau misalnya dana untuk berobat itu bisa untuk bikin musola tadi seukuran itu. Kemudian saya datang, ya sudah, kalau gitu saya baca Quran saja. Saya bacakan Quran aja. Masya Allah ya, apa yang terjadi? Sembuh, bismillah. Waktu itu memang saya mau dibayar, waktu itu saya nggak mau. Saya mau dibayar, saya tidak mau. Berarti maksud saya ini menunjukkan sebuah tanaman. Apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian, dan ternyata buahnya tidak hanya bulan, bertahun-tahun kemudian buahnya masih ada. Berapa bulan kemudian saya ditelepon, 1 atau 2 bulan. Ini Pak, saya punya motor Tiger 2000 baru. Pak, BPKB ini dikasih Pak. Tapi karena saya sudah punya motor ya, akhirnya dimanfaatkan oleh yang lain. Memang belajar seperti itu nggak mudah. Sekian tahun kemudian buahnya masih ada. Kemudian saya mendapatkan begitu banyak. Ya saya sudah lupakan, sudah terjadi sekian tahun yang lalu, yang ibaratnya saya menjadi ingat lagi ketika sudah sekian tahun dia memberi sesuatu yang memang luar biasa. Jadi itu diantaranya ketika kita memiliki sikap yang sama terhadap orang yang memuji atau mencela. Kita harus belajar seperti itu. Karena itu bagian daripada tanaman yang akan kita menuai di suatu ketika.